Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan mengulas bagaimana cara merawat mobil di kala musim hujan. Jadi ketika musim hujan sedang berlangsung seperti saat-saat sekarang ini, kalian sebagai pemilik dan pengguna mobil harus memberikan perhatian lebih kepada mobil Anda, terutama jika sering digunakan berkendara di tengah hujan. Jadi bagaimana cara-cara untuk merawat mobil jika sering digunakan untuk berkendara di tengah hujan? Simak terus video saya ya. Nah, musim hujan di Indonesia itu dimulai di sekitar September atau Oktober dan berakhir di sekitar Februari atau Maret. Jadi di sekitar bulan-bulan itu musim hujan terjadi di Indonesia dan biasanya ditandai dengan banyaknya hujan dengan intensitas yang tinggi. Bagi kalian para pemilik mobil yang sering menggunakan mobil untuk berkendara di tengah hujan, kalian perlu memberikan perhatian lebih terutama dalam hal merawat mobil Anda, sehingga ketika digunakan untuk berkendara di tengah hujan, mobil Anda dapat berfungsi secara optimal. Jadi bagaimana hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam merawat mobil, terutama ketika sering dipakai berkendara di tengah hujan. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus segera langsung mencuci mobil Anda segera setelah mobil Anda pakai untuk berkendara di tengah hujan. Jadi jangan kalian biarkan mobil kalian pakai di tengah hujan lalu kalian biarkan air hujan itu mengering dengan sendirinya. Kalian harus memastikan bahwa kalian membilas atau mencuci bersih mobil Anda sehingga dapat menghilangkan sisa-sisa air hujan yang menempel pada mobil Anda. Kenapa seperti itu, guys? Karena air hujan itu tidak berisi air saja, tapi mengandung zat asam dan kadang juga membawa kotoran-kotoran atau debu. Jadi ketika kalian biarkan air hujan itu menempel pada bodi mobil Anda dan tidak segera kalian bersihkan, yang ditakutkan zat asam itu akan menempel pada bodi mobil. Dan jika di bodi mobil itu ada goresan-goresan gitu ya, bisa jadi menyebabkan adanya karat karena zat asam itu masuk ke dalam pori-pori bodi mobil karena adanya goresan tadi, itu bisa menyebabkan adanya karat atau kotoran-kotoran yang menempel pada air hujan yang kemudian menempel pada bodi mobil itu. Semakin kalian diamkan, nanti kotoran-kotoran itu akan semakin sulit untuk dibersihkan, dan ketika kalian membersihkan nanti bisa jadi kotoran-kotoran itu agak sedikit menggerus cat orisinal dari bodi mobil. Jadi sangat disarankan segera setelah kalian selesai berkendara di tengah hujan, kalian sampai di rumah, misalkan kalian bilas mobil Anda, cuci gitu ya dengan air bersih sehingga tidak ada bekas-bekas air hujan. Karena jika ada bekas-bekas air hujan dengan tingkat keasaman tinggi, ditakutkan juga akan menimbulkan jamur pada bodi mobil atau pada kaca depan. Nah, jika sudah ada jamur, kalian juga akan direpotkan dengan pembersihan jamur tersebut. Jadi supaya jamur itu tidak tumbuh, kalian disarankan untuk segera langsung mencuci mobil bersih segera setelah mobil dipakai untuk berkendara di tengah hujan. Jadi jangan biarkan mobil dengan air hujan menempel di bodi mobil kering begitu saja. Jadi kalian harus bilas dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa air hujan yang mengandung asam dan kotoran-kotoran tersebut. Nah, yang kedua, hal yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus memastikan wiper mobil itu dalam kondisi yang optimal. Jadi wiper ini adalah suatu komponen yang cukup penting ketika Anda berkendara di tengah hujan. Jadi jika wiper dalam kondisi kotor atau tidak optimal, itu
bisa menyebabkan kemampuan menyeka air hujan dari si wiper ini tidak bisa bekerja secara optimal, sehingga pada akhirnya kalian akan terganggu ketika berkendara di tengah hujan karena wiper tidak berfungsi secara optimal. Jadi kalian harus rutin mengecek setiap hari kondisi wiper. Simpelnya kalian bisa bersihkan kotoran yang menempel pada wiper dengan kain biasa, lap dengan air bersih biasa, tidak perlu menggunakan cairan-cairan apapun. Kalian harus pastikan wiper itu bersih senantiasa dari kotoran. Selain itu kalian juga harus pastikan air pembersih kaca yang ada di kap mobil itu selalu terisi dalam kondisi yang penuh dan tidak kosong. Hal ini diperlukan ketika Anda ingin membersihkan kaca dari sisa-sisa kotoran bekas air hujan. Nah, ini guys, jadi kalian harus memastikan air pembersih kaca ini level ketinggiannya mencukupi, sehingga ketika Anda butuhkan untuk membersihkan kaca karena kotoran bekas air hujan, maka sudah tersedia air pembersih kacanya. Jadi kalian harus pastikan cairan pembersih kaca ini pada level ketinggian yang sesuai. Gitu guys. Nah, hal ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus periksa kondisi ban. Jadi ban ini termasuk salah satu komponen yang cukup penting ketika berkendara, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Jadi Anda harus perhatikan kondisi tekanan angin dari keempat ban supaya sesuai dengan yang direkomendasikan. Rekomendasi itu biasanya ada di stiker di sebelah kanan dari kursi pengemudi di bagian sini guys. Nah, jadi kalian harus perhatikan secara rutin tekanan angin dari keempat ban itu supaya sesuai dengan yang direkomendasikan. Dan kalian juga harus memastikan tapak ban dalam kondisi yang baik. Jadi tapak ban dalam kondisi yang masih baik, artinya masih belum rata dengan tread wear indicatornya. Saya pernah mengulas bagaimana cara merawat ban atau melihat indikator keausan ban. Kalian mungkin bisa lihat di video yang ada di atas. Jadi kalian harus memastikan kondisi tapak ban dalam kondisi yang baik, sehingga ketika Anda berkendara di tengah hujan, daya cengkram ban yang dihasilkan dari tapak ban itu masih optimal, sehingga kalian dapat berkendara dengan baik di tengah hujan. Nah, hal yang keempat yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus periksa kondisi mesin. Mesin ini juga adalah salah satu komponen yang cukup penting yang harus kalian perhatikan ketika berkendara, tidak hanya pada musim hujan namun juga di musim kemarau. Kalian, terutama untuk musim hujan, kalian harus pastikan saringan udara di kap mesin ini masih optimal, sehingga mencegah adanya cipratan-cipratan air yang bisa masuk ke kap mesin. Selain itu, kalian juga harus mengecek cairan-cairan yang ada di mesin. Jadi level ketinggian daripada oli mesin, lalu kemudian air radiator dan lain sebagainya. Hal ini untuk memastikan jika kalian berkendara dalam keadaan apapun dengan kondisi mesin yang optimal, maka kalian dapat berkendara dengan aman dan nyaman juga. Nah, kalian harus memastikan saringan udara itu tidak kotor dan masih berfungsi optimal. Jadi saringan udara ini adalah sesuatu yang ada di balik grill depan mobil Anda. Jadi saringan ini sebenarnya berfungsi untuk memfilter partikel-partikel udara yang masuk ke dalam kabin. Bisa juga dia untuk menyaring air supaya tidak masuk ke komponen mesin yang ada di balik kap mesin. Selain itu, Anda juga harus pastikan cairan-cairan yang ada pada kap mesin ini pada level ketinggian yang optimal. Jadi ini oli mesin, kalian bisa cek level ketinggiannya dengan menggunakan dipstick ini. Jadi kalian harus pastikan oli mesin ini maupun air radiator ini memiliki level ketinggian yang direkomendasikan.
Jadi air radiator ini dan oli mesin. Jadi kalian harus pastikan cairan-cairan yang ada itu memiliki level ketinggian yang sesuai. Gitu guys. Nah, hal kelima yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus periksa kondisi rem mobil Anda. Jadi rem mobil Anda itu juga merupakan salah satu komponen yang penting ketika Anda berkendara, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Namun khusus di musim hujan, kadang level pengereman agak sedikit menurun ketika mobil berkendara di jalanan yang basah atau terkena air seperti itu. Jadi oleh karena itu ketika Anda berkendara di tengah hujan, ada baiknya kalian mengurangi tingkat kecepatan mobil Anda. Jadi supaya jika ada apa-apa, rem masih mampu untuk mengurangi kecepatan. Lalu kalian harus pastikan juga rem dalam kondisi baik. Kalian bisa cek minyak rem dan yang lain sebagainya, sehingga rem masih dapat digunakan secara optimal pada saat Anda berkendara. Nah, terkait rem, kalian juga harus pastikan minyak rem ini level ketinggiannya juga sesuai. Jadi di sini ada, kalau kita lihat ada pengukur ketinggian. Jadi kalian harus melihat ini level ketinggian minyak rem ini sesuai dengan yang direkomendasikan. Jadi tidak boleh lebih dari indikator ketinggian maksimum ini. Jadi kalau kita lihat ini masih berada pada level ketinggian yang optimal. Jadi minyak rem ini kalian harus pastikan secara rutin bahwa level ketinggiannya sudah sesuai. Gitu guys. Nah, hal ke-6 yang perlu kalian perhatikan ketika berkendara di tengah hujan adalah kalian harus memastikan AC mobil kalian berfungsi dengan baik. Jadi AC mobil ini merupakan salah satu komponen yang perlu kalian perhatikan jika kalian berkendara di tengah hujan untuk mencegah adanya kabut atau gangguan yang menghalangi pandangan Anda ke depan. Jadi ketika kalian berkendara di tengah hujan, biasanya kaca depan ini akan seperti ada kabut atau embun seperti itu yang terjadi karena ada perbedaan suhu antara di dalam mobil dengan di luar mobil. Karena di luar mobil sedang hujan, jadi itu memungkinkan adanya perbedaan suhu yang kemudian memunculkan adanya kabut atau embun seperti itu yang dapat mengganggu visibilitas Anda atau pandangan Anda ketika berkendara. Nah, jika kalian memiliki AC mobil yang masih berfungsi secara optimal, kalian dapat mengarahkan AC mobil itu ke kaca depan sehingga dapat menghilangkan embun yang dapat mengganggu pandangan pada saat kalian berkendara di tengah hujan. Jadi kalian harus pastikan AC mobil kalian masih berfungsi dengan optimal. Begitu guys. Nah, hal terakhir atau hal ketujuh yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus mengusahakan sebisa mungkin untuk memarkir kendaraan Anda itu di ruang tertutup. Jadi ketika musim hujan, kalian harus mengusahakan jika kalian memarkir kendaraan Anda, itu kalian parkir di ruangan tertutup. Jadi ketika hujan turun, mobil Anda tidak langsung terkena air hujan. Ataupun jika kalian tidak memungkinkan untuk mencari ruangan atau tempat yang tertutup jika hendak parkir lama, maka saya sarankan kalian menggunakan semacam penutup mobil atau cover mobil seperti itu yang anti air. Hal ini untuk mengurangi paparan air hujan ke mobil yang karena sifat asam dari air hujan itu dikhawatirkan bisa memiliki resiko terhadap bodi mobil. Jadi sebisa mungkin jika kalian parkir lama, kalian harus cari tempat tertutup, atau jika kalian tidak dapat menemukan tempat tertutup untuk parkir mobil kalian, kalian bisa menggunakan cover atau pelindung mobil yang anti air. Nah, sekian dulu video saya mengenai cara merawat mobil di tengah musim hujan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.